Dengan video ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh netizens dan followers saya yang telah memviralkan konten TikTok saya tentang Bali dan urusan bule-bule imigran yang banyak di Bali dan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Namun video saya itu berupa input bukan kritikan kepada Kementerian Pariwisata Indonesia yang dipimpin oleh Sandiaga Uno. Kalau Pak Sandi tahu, saya dari dulu mendukung Anda. Bisa lacak juga jejak digital saya. Saya seorang WNI, warga negara Indonesia. Nama saya Massimiliano Mastro Valerio, turunan Itali. Bapak Itali dan ibu saya itu wong Jawa dari Jogja. Saya punya rumah di Jogja, punya rumah di Jakarta, dan sekarang saya tinggal di Bogor. Dan saya cuma mau klarifikasi itu saja. Saya sangat bersyukur Bapak Sandi menerima pesan saya yang saya sebenarnya nggak ada tujuan untuk memviralkan. Tapi mungkin karena sekarang lagi sensitif, perihal banyak turis-turis, bule-bule khususnya, yang mungkin tidak berperilaku baik, dan mungkin karena lagi sensitif juga soal Bali, soal Israel, Piala Dunia, dan mungkin beberapa oknum telah menjadikan konten saya itu untuk tujuan tertentu. Tapi saya tidak punya tujuan sama sekali. Saya cuma TikTokers yang suka bikin ulasan, yang juga bikin konten gibah dan lucu-lucu untuk hiburan saya, dan tujuannya untuk mendidik masyarakat supaya masyarakat tidak konyol dan tidak dibodohin. Itu saja. Namun akun saya dengan ratusan ribu followers telah ditumbangkan karena saya cek juga kepada agensi TikTok saya, dan mereka cek ke pusat TikTok, katanya konten saya itu adalah unsur politik. Loh, saya tidak memihak ke siapapun. Saya tidak memihak ke siapapun. Saya cuma hanya memberikan ulasan sebagai warga negara Indonesia, dan banyak konten-konten video-video lain yang begitu vulgar, begitu menyerang, dan sangat disayangkan bahwa akun saya tumbang. Tentu ini ada urusan saya. Namun kalau bisa tolong followers dan netizens yang pro saya, ya tolong email lah itu TikTok, bahwa akun saya itu tidak ada unsur sara, tidak menyerang agama, tidak menista agama, dan tidak berpihak kepada politik. Tapi saya hanya berpihak kepada akal sehat. Karena untuk apa kita tinggal di satu negara, kita hanya bikin huru-hara, dan kita hanya bikin hal-hal yang tidak baik. Itu saja. Ini adalah salah satu media portal atau banyak sekali yang telah mengutip saya. Saya bukan bule Itali, tapi saya adalah orang Indonesia yang turunan Itali. Jadi itu saja, saya mau klarifikasi, dan semoga sukses selalu Pak Sandiaga Uno. Dan saya percaya Anda mendapatkan mandat yang luar biasa untuk melestarikan pariwisata di Bali. Sekarang banyak tantangan yang saya tahu Anda harus hadapi, apalagi soal Piala Dunia ini, dan kemungkinan akan kehilangan juga banyak cuan, karena devisa mungkin tidak akan bisa masuk dari hotel, dari restoran, booking pesawat, mungkin saja bisa batal gara-gara perihal Piala Dunia ini, Under 20. Tapi semoga Piala Dunia akan terwujud di Indonesia, dan Bali akan mendapatkan banyak rezeki, dan Bali juga akan diisi oleh orang-orang yang luar biasa. Bule-bule beretika baik, dan bule-bule tajir. Kenapa tidak? Kalau orang mengatakan bahwa Indonesia dijual murah karena kurs rupiah itu murah, alias letoy dan memble, yang menurut saya, kalau kita ke Jakarta saja, kita jalan-jalan ke mall, itu mahal sekali. Kita makan di mall, minum di mall, belanja di mall, itu kita bisa habis ratusan ribu dan jutaan cuman lewat. Saya tidak bahas kalau kita nongkrong di Amigos, itu restoran agak minggir got sedikit. Kita bahas Jakarta di mall itu cukup mahal. Dan begitu juga Bali, menurut saya bisa juga diterapkan sistem seperti itu. Saya tidak tahu seperti apa, karena saya bukan orang cerdas, bukan orang pintar. Tapi saya percaya Pak Sandiaga Uno dengan tim, dengan aparat, bisa sekarang membenah kembali agar rakyat Bali
dimakmurkan, dan tidak ada ketegangan antara warga Bali dan bule-bule itu. Saya bukan hanya bacot karena saya pernah tinggal di Bali. Dari kecil saya keluar masuk Bali. Keluar masuk untuk liburan sejak kecil. Dan saat tahun 2019 saya buka pariwisata di Bali khusus turis Itali. Saya pegang khusus orang Itali dengan tim saya. Jalan dengan cukup baik, namun bubar gara-gara pandemi. Jadi saya tahu perjuangan para tour operator di Bali. Saya tahu juga perjuangan akomodasi, kos-kosan, perang harga, dan begitu tumpah tindih yang membuat para tour operator orang Bali juga itu sangat stres dan sangat lelah. Dan saya juga pernah tahu banjirnya waktu kemarin itu, turis-turis dari Chungkwo yang memiliki juga sistem ekonominya sendiri di Bali, jadi duitnya itu, cuannya itu enggak terjun ke kantong orang Bali, tapi tetap ke orang-orang Chungkwo. Namun itu adalah rahasia umum. Semoga video ini tidak di take down. Dan semoga akun saya ini tidak di take down. Saya hanya bicara logika dan fakta. Saya sedang bukan bicara politik di akun saya. Karena akun saya ini cuma lucu-lucu, menghibur, dan mengedukasi. Mengambil konten-konten yang konyol, tapi meluruskannya. Sedangkan banyak video-video yang kontennya asusila, porno, penistaan agama, akun-akun yang tidak bertanggung jawab justru didukung sama aplikasi ini. Dan semoga aplikasi ini juga mendapatkan hidayah. Banyak teman-teman saya telah ditumbangkan akunnya tanpa alasan. Apalagi saya telah cek ke agensi saya TikTok dan mereka cek akun Om Bule tidak ada alasan kenapa ditumbangkan. Tidak tertulis sama TikTok. Biasanya itu ada tulisan, alasannya apa? Nggak ada. Jadi mungkin saja saya memang ada sasaran bagi orang-orang yang tidak suka sama saya. Padahal banyak orang yang menjelekkan pemerintah lebih jahat daripada saya, dan saya nggak pernah jelekin tentunya. Dan mereka lebih vulgar, dan saya cuma ngomong begini saja seperti bule belepotan yang gak jelas, saya ditumbangkan. Why? Tentunya adalah urusan saya. Tapi kita selalu berjuang demi Indonesia maju, Pak Sandi, dan semoga kita bisa bekerja sama dengan seluruh rakyat Indonesia untuk melestarikan seluruh pariwisata Indonesia, dan agar pariwisata Indonesia ini di mata dunia itu luar biasa, baik, dan berjalan dengan prima seperti negara-negara maju lain dan negara-negara pariwisata yang bergengsi. Jadikanlah Bali ini sebagai pulau bergengsi dan bukan pulau seperti saya tadi katakan yang pelarian bagi orang bule-bule yang stres atau bule murah, kantong kering, karena ujung-ujungnya banyak bule terlantar di situ juga. Betul? Dan banyak juga orang Bali, nggak semua tentunya ada yang baik, yang kadang-kadang tidak menghargai warga Bali, budaya Indonesia. Itu saja Pak Sandi, semangat selalu, dan kita maju sama-sama demi Indonesia maju dan makmur.